terjadinya penangkapan yang memang mestinya, apakah bapak-bapak di penyidik tidak menunggu waktu ruang yang pas dalam suasana yang kiranya mungkin, saya contohkan Pak, kami lagi waktu Rakernas Pak. Kan penangkapan di waktu yang sama tapi beda tempat. Kenapa akhirnya ketua umum saya memerintahkan saya untuk menyampaikan secara langsung. Secara logika, tindak pidana yang dilakukan yang bersangkutan, mungkin di saat yang sama Bapak tangkap. Kalau ada orangnya Pak, lebih baik di waktu yang sama tangkap semua Pak. Tapi mungkin yang satunya kabur duluan. Entahlah terminologi apa yang namanya, kabur lah ceritanya. Walaupun dia nggak tahu katanya. Tapi kita berharap Pak, Bapak punya momen waktu yang pas. Kenapa saya bilang waktu yang pas? Kita semua di sini, 8 partai, jangan sampai lembaga partai politik yang ada di bumi ini, kita nggak dihargai Pak. Kita pengen penegakan hukum yang Bapak lakukan, kita dukung 1000% Pak. Tindak pidana siapapun pelakunya, orangnya Pak, sikat Pak. Tanpa pandang bulu. Tapi kalau mekanisme penangkapan yang tidak bersamaan, kalau waktu yang tidak pas, sampai ada masuk ke ranah dalam ruangan, ke kamar seseorang masuk. Pak, saya salut Pak sama anggota Bapak. Masuk ke kamar seseorang, ramahnya luar biasa Pak. Itu saya jempolin Pak. Karena komunikasi humanis terhadap pelaku penyidik yang masuk ke kamar seseorang, tapi humanis, itu baik sekali Pak. Kita apresiasi. Tapi kita lebih sangat apresiasi kelembagaan politik kita, kelembagaan Bapak, tolonglah Pak, dihargain satu sama lain. Kita nggak mau akhirnya merasa bahwa ini partai politik sok-sokan, mau sok bersih. Enggak Pak, di Republik ini enggak ada yang bersih Pak. Kita pengen bahwa proses penegakan hukum yang Bapak lakukan sesuai koridor yang kita pengen pahamin, dan tolong jelasin ke kami Pak. Apakah OTT yang dimaksud adalah bersama-sama waktu yang sama, atau kalau memang orangnya sudah berpindah tempat dinamakan OTT plus, atau sekalipun Pak, kalau memang OTT-nya tidak dalam kapasitas yang sama, mendingan namanya diganti Pak. Jangan OTT lagi. Tapi perlaku tindak pidana, orang yang pisah tempat bisa saja dikenakan pasal turut serta. Bahwa yang bersangkutan adalah pelaku dari tindak pidana yang sebelumnya ditangkap. Mungkin itu Pak Ketua, mungkin teman-teman habis ini pendalaman yang akan disampaikan oleh Pak Ketua KPK. Silakan Pak. Baik, terima kasih pimpinan. Kami sampaikan karena langsung tadi pertanyaannya itu poin terkait masalah OTT. Baik, jadi kami akan menjawab, nanti mungkin jawaban kami juga akan dibantu atau direspon oleh pimpinan yang lain, karena saat ini kami hadir bersama 3 pimpinan yang lain. Kami laporkan bahwa untuk Prof. AJP, Agus Joko Pramono, saat ini beliau ada kegiatan di luar sehingga tidak bisa hadir. Ada juga dari Deputi Inda, ada Pak Sekjen, ada Deputi Dikmas, kemudian ada Deputi Penindakan Pak Asep. Jadi sebelumnya kami akan laporkan atau kami sampaikan ini terkait nomenklatur atau terminologi daripada OTT. Jadi terminologi OTT ini sebenarnya kami tidak pernah menyampaikan pimpinan. Ini adalah terminologi yang mungkin menjadi sebuah kebiasaan gitu, budaya, atau ya masyarakat menganggap ini adalah sebuah istilah gitu, OTT, operasi tertangkap tangan. Tapi kami dari KPK sendiri mensikapi atau menyebut sebenarnya adalah dengan sebutan tindakan penyelidikan, sebagaimana diatur dalam pasal 102 ayat 1 dan ayat 2 kami bacakan pimpinan, bahwa penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa
yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Kami laporkan juga bahwa penanganan masalah pemberantasan tindak pidana korupsi ini, jadi kami berpikirnya secara normatif sistematis. Artinya bahwa normatif sistematis ini adalah perbuatan yang digolongkan kepada extraordinary crime. Oleh karena itu, maka penanganan cara-cara penindakannya pun kami juga lakukan secara extraordinary crime, tapi dengan batasan berdasarkan aturan, norma, undang-undang yang menjadi payung hukum yang bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, terkait dengan perkara atau kasus yang terjadi di Kolaka Timur berhubungan dengan pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur ini tahun 2025, kami laporkan bahwa kami